Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Ustadz Adi Hidayat membuat video klarifikasi terkait video dari beliau yang sedang viral, ya, video acara beliau di Universitas Muhammadiyah Riau, di mana di dalam video yang beredar tersebut Ustadz Adi Hidayat ini meminta mahasiswi dari orang Kristen untuk naik ke atas panggung, ya, ke atas panggung acara. Kemudian beliau meminta orang Kristen tersebut untuk membacakan ayat-ayat Injil, ya. Kemudian dibacalah surat Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di dalam video tersebut, Ustadz Adi Hidayat menimpali surat Yohanes 3:16 tadi dengan surat Maryam ayat 30-31 yang berbunyi, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Ya, kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan ini mirip dengan surat Yohanes 3 ayat 16 tadi. Padahal nggak ada mirip-miripnya, ya. Yang kemudian video ini kaum muslimin viral dan yang pasti banyak menuai kritikan. Ya. Dan kemarin akhirnya Ustadz Adi Hidayat merespon banyaknya kritikan atas apa yang beliau lakukan di Universitas Muhammadiyah Riau tersebut, ya. Beliau membuat video klarifikasi untuk menanggapi banyaknya kritikan-kritikan terhadap beliau. Akan tetapi kaum muslimin, ya, sebenarnya banyak harapan dari netizen, ya, pemerhati Ustadz Adi Hidayat, ya, terlebih orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Di dalam video klarifikasi tersebut, Ustadz Adi Hidayat itu akan menjelaskan apa yang beliau maksud menyatakan mirip antara surat Yohanes 3:16 dengan surat Maryam ayat 30-31. Akan tetapi ternyata kaum muslimin, kalau kita menyimak video dari channel Ustadz Adi Hidayat Official, tidak ada sedikit pun beliau membahas permasalahan yang sedang viral tersebut yang menuai banyak kritikan tersebut kaum muslimin. Padahal yang mengkritik beliau ini kan bukan orang awam. Ya. Banyak para asatidz bahkan ahli Al-Quran pun mengkritik statement beliau yang menyatakan mirip surat Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan surat Maryam ayat 30-31. Tapi justru di dalam video tersebut, ya, beliau ini membela diri, kemudian merasa yang paling terzolimi. Bahkan beliau sampai membawakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang difitnah dengan fitnah yang keji, di mana jelas tujuan dari Ustadz Adi Hidayat membawakan kisah tersebut adalah untuk menggambarkan bahwasanya dirinya ini adalah orang yang baik yang kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji, ya, di-framing dengan framing-framing yang buruk. Jadi intinya di dalam video tersebut, beliau ini menunjukkan sikap bahwasanya beliau ini dalam posisi terzolimi. Padahal tidak ada yang menzolimi beliau, itu tidak ada kaum muslimin. Dari yang dulu-dulu, ya, yang viral beberapa bulan yang lalu tentang surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, ya. Orang-orang yang mengkritik beliau itu, ya, mereka bukan menyebarkan hoax, bukan memframing, bukan memfitnah. Tapi mereka ini ingin supaya Ustadz Adi Hidayat ini benar-benar menunjukkan, ya, siapa ulama yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik,
sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Karena mereka sepanjang sejarah penciptaan langit dan bumi baru satu kali mendengar bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat para pemusik. Baru pertama kali mendengarkan bahwa sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Mereka belum pernah mendengarkan penjelasan yang seperti itu dari para ulama. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai tahun 2024. Maka wajar mereka mempertanyakan, mereka mengkritik. Ya. Karena kalau sampai menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran ya, dengan ro'yu, karena merasa sudah menguasai ilmu bahasa Arab, kemudian seenaknya sendiri menerjemahkan, menafsirkan ayat Al-Quran, nama surat Al-Quran, maka akan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muammar Ma'ruf. Akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa surat Ad-Dukhan itu adalah surat para perokok. Surat Yusuf adalah surat wanita pezina. Karena bagi mereka tafsiran mereka benar berdasarkan lughah. Ya. Dukhan itu bisa diartikan rokok. Ya, bahasa kekinian dukhan itu rokok. Coba, apa nggak rusak ayat Al-Quran, nama surat dari Al-Quran kalau ditafsirkan, diterjemahkan sesuai dengan kemauannya? Ya, asal ngerti bahasa Arab, sastra bahasa Arab, kemudian ya, seenaknya menamakan surat Al-Quran dengan ilmunya, maka akan rusak Al-Quran. Ya. Terlebih dengan adanya fatwa Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Ya. Coba lihat, ya, ramenya channel Quranic Song, ya, channel yang melakukan ayat-ayat Al-Quran diiringi dengan musik, bahkan dengan musik rock, musik DJ. Ya. Mereka membuat seperti itu disandarkan dengan fatwanya Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Dan musik itu boleh asalkan isinya konten-konten yang bermanfaat, yang isinya mengajak kepada amal soleh, senang beramal. Ya, sementara mereka membuat musik yang isinya ayat Al-Quran, lagu-lagu yang isinya ayat Al-Quran, itu artinya mereka beranggapan itu baik. Karena apa? Isinya Al-Quran. Jadi ketika mereka bermusik, mereka melantunkan ayat Al-Quran. Salahnya di mana? Coba, baca Al-Quran masa salah? Ya, musik juga nggak haram kok. Coba, ya, betapa rusaknya dampak dari fatwa Ustadz Adi Hidayat. Ya. Padahal ya, masalah itu sudah banyak yang mengkritik, banyak yang meluruskan. Ya. Yang seperti itu saja masih ada orang-orang yang memanfaatkan fatwa-fatwa dari Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan tindakan mereka yang seperti itu. Apalagi kalau tidak ada yang mengkritik. Dan sayang seribu sayang, yang dikritik ini nggak pernah merasa bersalah. Bahkan justru merasa dirinya adalah orang yang berilmu, ya, yang tidak bisa dikritik. Semua yang dia sampaikan adalah kebenaran. Sehingga orang-orang yang mengkritik ya, itu justru malah dinasehati oleh beliau, ya, malah dikritik kembali. Jadi sudah orang ini ya anti kritik pokoknya ya. Apapun yang berasal dari dia kebenaran ya. Kalau dikritik berarti yang mengkritik yang salah. Orang yang mengkritik dituduh ya sekedar cari pansos, ya, sekedar cari subscriber, sekedar cari AdSense, ya. Na'udzubillah min dalik. Mohon maaf ya. Kalau AdSense, hasil dari video dari channel YouTube itu sekedar bonus. Kalau sekedar cari rame, cari viewer, ya, cari subscriber, maka konten-konten menampilkan wanita-wanita yang cantik, wanita yang pamer aurat itu lebih digemari. Lebih banyak mendapatkan AdSense. Tapi yang kami cari bukan itu. Ya, yang kami cari bukan hanya sekedar AdSense, bukan sekedar viewer, bukan sekedar subscriber. Ya, tapi kami ingin beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah jagat media sosial yang sekarang ini ya, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh media tersebut. Banyak subhat-subhat yang disebarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang liberal yang menyatakan agama semuanya sama. Asalkan berbuat baik pasti masuk surga. Ya, Tuhan itu sama, hanya beda nyebut nama-namanya saja. Ya, coba.
Kalau yang seperti itu tidak diluruskan, apa jadinya agama Islam ini? Ya. Dan lagi-lagi, ya, termasuk yang disampaikan oleh antum, Ustadz, ya, Ustadz Adi Hidayat. Antum mengatakan surat Maryam ayat 30-31 dengan Yohanes 3:16 itu mirip. Miripnya di mana? Ya, seharusnya di dalam video tersebut, ya, antum menjelaskan apa maksud antum menyatakan mirip antara surat Yohanes 3:16 dengan surat Maryam ayat 30-31. Sampaikan, jelaskan supaya umat ini paham. Ya, miripnya di mana? Tapi di dalam video tersebut justru antum merasa menjadi orang yang sangat terzolimi. Antum ini di framing buruk, ya, disebarkan hoax untuk menjatuhkan antum. Ya, apa untungnya menjatuhkan seseorang itu? Apa untungnya? Nggak ada untungnya sama sekali. Menjatuhkan seseorang nggak ada untungnya sama sekali. Apalagi menuduh bahwa orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat, ya, disebut memframing. Memframing apa? Memframing apa? Ya, sudah jelas yang dibahas itu bukan framing. Kalau framing itu beda lagi. Ya, jelas-jelas videonya ada. Ya, antum mengatakan bahwa surat Maryam ayat 30-31 mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Ya, coba. Dan antum meminta orang kafir untuk naik ke atas panggung, dan kemudian antum minta mereka untuk membacakan surat yang ada di kitab mereka. Coba, tujuannya apa? Tujuannya apa? Urgensinya apa? Kok ingin mengetahui isi kitab mereka itu apa? Kecuali antum ingin mengetahui isi kitab mereka dengan tujuan ingin membantah, iya. Tapi ini enggak. Malah justru mengatakan mirip, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti itu kok menuduh orang-orang yang mengkritik sebagai orang-orang yang memframing, memfitnah, menebar hoax. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bisa rujuk langsung ke videonya. Bukan hoax, bukan fitnah, bukan framing. Jadi sangat disayangkan, ya, kalau melihat video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat, ya, itu tidak ada sama sekali penjelasan beliau terkait statement beliau yang menyatakan mirip surat Yohanes 3:16 dengan surat Maryam ayat 30-31, ya. Padahal sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, ya. Dan kalaupun pemahaman Ustadz Adi Hidayat tetap kepada pemahamannya yang menyatakan surat tersebut mirip, ya, sebenarnya itu juga terserah beliau, ya. Beliau mau rujuk kepada penafsiran para ulama, pemahaman para ulama, atau beliau ingin memahami sendiri dengan keilmuannya yang luar biasa, ya, itu terserah beliau, nggak ada masalah. Seperti permasalahan surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, surat para pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya, bahwasanya syair itu ya musik. Kan beliau tetap kepada pendirian beliau berdasarkan keilmuan yang beliau miliki, ya. Beliau tetap mempertahankan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya. Tapi kan orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat, ya sudah. Kalau memang masih mempertahankan statementnya, pemahamannya, argumennya, ya sudah, nggak ada masalah. Nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsi-nafsi. Tugas kita hanya sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin mengajak kaum muslimin, ya, untuk beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, itu saja. Tidak lebih kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Yang ingin melihat video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat, ya, silahkan langsung ke channel beliau, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.